Tapi ya mudah-mudahan Bismillah bisa. Kemudian Bapak Ibu, nah ini yang saya bilang ya Bapak Ibu ya. Kalau terus apa sih manfaatnya kita nulis KTI itu? Bapak Ibu nih guru kan. Manfaat tadi saya bilang kan bisa untuk ini kan, menulis secara akademik untuk poin AK, ya kan? Bahkan dapat poin kan? Tadi saya ceritakan, saya terbitkan di jurnal yang di Balai Bahasa misalkan, dibayar dapat poin juga. Jadi ini dapat AK tapi dapat poin juga. Itu satu. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu punya rekam jejak digital akademik Bapak Ibu, portofolio. Jadi rekam jejak akademik. Ya, nanti saya tunjukkan bagaimana cari artikel dan bagaimana rekam jejak akademik seseorang itu bisa terlihat atau tidak. Ya, nanti kita lihat. Gimana ngeceknya? Lewat Google Scholar. Ya. Nah, manfaat berikutnya adalah selain untuk rekam jejak akademik, portofolio ya. Ini untuk kontribusi pengetahuan kita juga ya, untuk masyarakat kan. Saya sebagai peneliti misalnya, atau Bapak Ibu sebagai pengajar punya pengalaman. Nah, ya kan bagaimana mengajar praktik baik, mungkin mengajar teks teks apa? Ya, misalnya itu kan. Dan itu berhasil. Kelas itu jadi independen, jadi merdeka. Mereka bahagia, tertawa ketika diajar ibu kan. Pasti ada caranya kan, ada metodologinya kan. Nah, itu mesti dituliskan. Supaya apa? Supaya pengetahuan Bapak Ibu itu bisa diketahui oleh masyarakat. Orang bisa terapkan juga kan. Jadi kita saling berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, berbagi praktik baik. Tapi dituliskan lewat KTI kan. Selain itu apa? Memperdalam pengetahuan kita dalam bidang yang ditekuni juga kan. Semakin banyak kita nulis, mau tidak mau Bapak Ibu, kita modal baca Bapak Ibu. Menulis tanpa membaca itu nol, Ibu pening kepala. Apa nak tulis nih kan? Habis ya. Maka modalnya adalah membaca. Mau tidak mau, paksa dan terpaksa, ya, dipaksa dan terpaksa Bapak Ibu untuk menulis sebuah KTI, Bapak Ibu harus baca KTI juga. Minimal 20 KTI lah, bisa jadi satu artikel sederhana. Ya, itu nanti kita praktekkan. Kemudian apa? Memperbaiki kemampuan nulis akademik kita kan. Makin sering kita nulis ya, mungkin jam terbang kita makin bagus. Saya aja ancur lebur juga nulis Bapak Ibu. Ya, tapi kan apa? Kita itu kan progres kan, berkembang. Kita kan dari belajar kan inginnya begitu kan. Dan saya mengalami itu. Bapak Ibu bayangkan kita guru bahasa Indonesia, saya guru bahasa Indonesia, bahkan saya dosen bahasa Indonesia kan. Bahkan di Balai Bahasa saya itu penyuluh bahasa Indonesia, kan ngajarin guru bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang mereka benar. Ibu Bapak kira saya ini tidak salah dalam menulis itu masih sempurna kan? Tidak, masih salah juga. Saya manusia juga. Tapi itu jam terbang Bapak Ibu. Semakin sering kita menulis, maka kemampuan itu semakin terasa. Ya kan, karena sering nulis itu akhirnya apa? Saya hafal itu rumus menulisnya itu kan, kaidah menulisnya, ini baku tidak baku, ini mesti yang begini, ini pola kalimat yang begini, ini efektif, subjek predikat yang begini. Karena jam terbang Bapak Ibu, saya bisa merasakan nikmatnya itu. Kalau saya tidak menulis, omong kosong, omong saja. Kenapa? Omong kosong. Saya berani tes. Siapa yang hebat bahasa Indonesia, saya kasih soal. Bisa tidak dapat 10 kerjaan sempurna, dosa dapat sempurna 100, salah 2 saja dari soal yang saya kasih. Itu kok bisa atau gimana? Kenapa? Karena kita tidak jam terbang. Mengapa kita masih bingung, masih tidak mengerti, masih salah? Karena kita hanya tahu teori tapi tidak tahu praktiknya. Itu persoalan. Nah, saya beruntung. Mengapa saya pindah dari Balai Bahasa itu supaya jam terbang. Saya mau cari jam terbang. Saya ingin belajar, saya pengalaman. Karena kalau saya di Balai Bahasa itu saya terlalu banyak ngomong. Dan Balai Bahasa kan saya penyuluh kan, saya ngajari orang. Tapi saya tidak nuliskan gimana rasa hati saya itu bertentangan. Kan Allah itu tidak bilang kan, jangan katakan apa tidak kamu perbuat, kata Tuhan kan. Nah, jadi saya pegang itu. Daripada saya ngajari orang, tapi saya tidak buat dosa saya. Nah, lebih baik saya
pindah supaya kalau ada orang bertanya seperti ini kan, saya udah buat gitu. Bapak Ibu bertanya, mana buktinya? Saya udah buat. Nah, saya katakan apa yang sudah saya perbuat. Nah, Bapak Ibu ini hati-hati mengajar, ada tanggung jawab akademik. Ya, ulama-ulama terdahulu saja kan, guru-guru imam-imam terdahulu itu nggak pernah mau mengajarkan kalau sesuatu dia tidak amalkan. Misalnya dia mengajarkan bab fikih tentang zakat misalnya, atau bab sedekah. Sebelum dia bersedekah nggak boleh dia bilang wajib sedekah ini. Dia sedekah atau tidak? Nah, itu dia. Itu firman Tuhan itu. Kalau tidak dosa-dosa. Kira-kira begitulah. Saya bukan bicara tentang agama ya, tapi saya bicara tentang sesuatu role model guru. Dan saya juga sebagai guru harus menunjukkan kalau kita nyuruh siswa menulis, saya minta yang lain menulis, mestinya kita sudah mulai. Saya ini sudah menulis. Ini contohnya begini, misalnya gitu kan, itu role model. Jadi Tut Uri Handayani itu bukan mendorong Bapak Ibu, tapi apa bahasa di depan itu ingaso sumpul odo, bukan Tut Uri. Selama ini kita Tut Uri kan, Tut Uri Handayani dorong saja anjing siswa kita yang kita dorong tuh, kita enggak gitu kan, kita suruh dia nulis cerpen. Ada enggak hasil cerpen yang kita buat? Pertanyaan besar kan? Maka tadi saya dengar cerita Pak Budi sama teman mau buat cerpen, bagus saya bilang, kenapa? Supaya tidak omong kosong. Kita suruh siswa itu menulis cerpen, kita sendiri tidak punya karya cerpen, dosa besar Pak Ibu. Iya, ya kan? Mestinya begitu. Kalau kita merasa ini, ya, jangan merasa kau udah jadi guru PNS kalau gaji mau tetap jalan dapat gaji juga kan? Tidak boleh begitu juga kan? Dunia akhirat kita aja gitu. Ya, kemudian Bapak Ibu, bagaimana cara cari jurnal reputasi global? Ada dua pengindeks terkenal ya di dunia, yaitu Scopus dan WOS. Nah ini, mau jadi profesor tuh harus Scopus, mau jadi profesor juga dia bisa terbit di WOS. Ini dua perusahaan yang bersaing dalam dunia akademik, sama-sama cari duit juga sebenarnya. Jadi KTI itu bisnis rupanya dalam dunia akademik. Saya kalau ada bahasa kasarnya, karena ini berbayar semua. Ini jurnal-jurnal tulis Scopus itu perusahaannya yang memimpin itu Elsevier. Nah, kalau WOS itu Taylor & Francis, itu geng-gengnya Taylor & Francis. Nah, kalau kita Indonesia itu Sinta namanya. Tadi saya sudah ceritakan Sinta 1, Sinta 2 dan seterusnya. Jurnal-jurnal itu bisa dicari di sini di scopus.com atau di mjlqualified.com. Jurnal yang terindeks WOS atau jurnal terindeks Scopus. Kalau terindeks Sinta, cari di Sinta Kemdikbud.go.id jurnal. Misalnya saya, ibu, bapak punya artikel mau terbit di Sinta saja, nggak salah WOS atau Scopus ya. Sinta saja. Cari di sini jurnal. Nah, cari alamatnya di sini. Sinta berapa? Mau Sinta 2, 3, 4, 5, 6. Ada di sini semuanya. Ya, ini Sinta. Sinta ini pengindeks dalam Indonesia. Dia sekelas dengan Scopus, sekelas dengan WOS, tapi dalam negeri. Kalau Scopus, WOS itu luar negeri, ya. Nah, kira-kira begitu ya. Kemudian, nah, sekarang ini yang paling penting Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya pengalaman. Bapak Ibu kalau buntu dengan pertanyaan-pertanyaan, Bapak Ibu jangan googling lewat Google biasa. Kalau cari ilmu lewat Google biasa itu banyak ilmu sampah juga. Jadi informasi-informasi yang kualitasnya rendah juga kan. Nah, lebih baik ibu bapak cari di jurnal-jurnal ini. Ada saya bagikan Bang Budi kan, nah itu bisa cari di tes ya. Ini cara mencari artikel karya tulis ilmiah. Isu apapun, topik apapun, tema apapun, ibu mau belajar apapun ada di sini semua. Nah, jangan cari di Google. Maksudnya di Google umum tadi kan, tapi di Google Scholar kalau mau, dia khusus. Ya. Atau di mendeley.com, atau di JSTOR.org, atau di DOAJ.org. Nah, saya biasa cari begini ya di sini. Tapi kalau Bapak Ibu ingin berbahasa Inggris, nah, di kelompok bawah ini
Ini kelompok bahasa Inggris. Kalau di sini masih bisa bahasa Indonesia bisa cari. Kata kunci bahasa Indonesia masih bisa dicari di kelompok ini. Tapi kalau di sini tidak bisa pakai bahasa Indonesia karena publikasinya terbit bahasa Inggris semua. Tapi Bapak Ibu, semua ini kan hasil riset ya. Jadi kalau kita cari pengetahuan yang mungkin ada kita ragu ini betul informasi ini ya. Kok ada pro kontra misalnya, cari saja informasi itu di jurnal-jurnal ini. Ya, jurnal-jurnal ini bisa kita dapatkan semuanya. Jadi Bapak Ibu bisa baca informasi hasil riset itu kan, termasuk hasil riset lapangan maupun hasil riset yang sifatnya literatur review. Nah, ini Emerald, Writer, PubMed, Science Direct, Trampolin. Nah, ini kan kelompok-kelompok. Ini Science Direct kelompok yang saya bilang pengindeks Scopus tadi ya, Elsevier ya. Kalau Trampolin, The Writer ini kelompok-kelompoknya geng perusahaannya WOS tadi. Nah, ini Wiley juga satu perusahaan, Link Springer juga satu perusahaan sangat terkenal sekali ya dalam dunia akademik. Ini terbitannya rata-rata terindeks Scopus juga, jadi reputasi global. Termasuk PubS, jurnal Sagepap nih, Cambridge ORG, Academic Code, OUP.com Journal atau Ascel Library ORG, ASME Digital Collection ASME, IE, Explorie. Ini kalau yang bawah nih proceedingnya terindeks Scopus semua. Dan masih banyak lagi ya Bapak Ibu, saya ada IOP yang saya tidak sebutkan, kebetulan saya terbit IOP terindeks Scopus juga kan, tapi lupa saya masukkan. Kemudian, nah ini nanti kita praktik ya bagaimana carinya. Bagaimana cara cari KTI berbasis aplikasi? Nah, bisa tidak? Bapak Ibu pernah pakai Mendeley tidak? Pernah pakai Mendeley tidak kan? Belum kan? Nulis pakai Mendeley itu jauh lebih enak. Atau EndNote. EndNote ini biasa digunakan untuk publikasi jurnal di Kemenak, itu pakai EndNote. Kutipannya itu, citasinya, referensinya pakai EndNote. Kalau Zotero juga ya, ada beberapa jurnal itu pakai Zotero, tapi banyak yang pakai Mendeley, ya, banyak yang pakai Mendeley. Ya, kelompok-kelompok di Kemendikbud itu, balai bahasa itu, geng-gengnya itu seluruh Indonesia itu pakai Mendeley. Nah, ada satu cara juga misalnya berbasis aplikasi itu biasanya pakai Publish or Perish, cari jurnal. Saya biasa pakai ini juga, Publish or Perish, nanti saya tunjukkan gimana cara kerjanya. Nah, saya bisa cari di Scopus misalnya kan, nah, khusus Scopus saja itu artikel yang muncul itu pasti Scopus, karena saya cari di Scopus, atau saya cari di Google Scholar atau di Crossref misalnya, atau di lain-lain kan. Nah, ini dipakai untuk orang nulis jurnal ya, mau tidak mau. Saya juga belajarnya dari YouTube juga Bapak Ibu. Ya, semua ilmu itu ada di YouTube Bapak Ibu. Ini anak-anak muda ini cepat belajar dari YouTube. Saya orang generasi tua saja belajar dari YouTube. Lupa saya, buka lagi YouTube. Malu orang tua nih lupa kan. Nah, jadi buka YouTube langsung ingat nih. Bukan aku Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belajar sendiri itu jauh lebih melekat daripada kalau saya ajarkan. Maka teknik saya ngajarkan mahasiswa sekarang saya tidak mau pakai surat. Saya kasih saja link ini. Besok saya evaluasi kita sampai mana ya buat ini bisa. Lebih lama ingatan di sininya daripada kalau saya ajarkan besok dia lupa. Ini dulu pernah saya ajarkan buat bikin aplikasi dulu kan pemilih ya. Nah, pasti dong lupa. Iya kan? Pasti dong. Tapi kalau dia belajar sendiri, insya Allah dia ingat. Dia belajar sendiri. Nah, saya ingat tuh ada Dede Melda, kenal kan? Angkatannya Bu Melisa itu kan? Angkatan inti kan? Siapa Dede Melda bukan? Oh, ya. Nah, itu dia ingat. Kenapa? Pertama saya suruh dia masih berhubungan dengan saya, dia pakai terus ya. Nah, itu karena dipakai aplikasi itu, jadi masih ingat ya. Nah, itu bagus. Jadi ala bisa karena biasa juga Bapak Ibu ya. Nah nanti kita praktik ya, Publish or Perish ya, nanti saya tunjukkan. Nah, ini sebenarnya kuliah 1 semester nih begini, tapi kita buat 1 jam saja ya. Oke, apa sebenarnya artikel ilmiah atau KTI jurnal itu kan? Nah, tadi saya bilang kan mestinya artikel ilmiah KTI jurnal itu berisi laporan sistematis mengenai hasil kajian atau hasil penelitian, bisa hasil observasi lapangan,
atau literatur review yang sampai disajikan sebagai bagi komunitas ilmiah tertentu dan jurnal ilmiah sebagai audiens khusus dengan tujuan sampai hasil penelitian kajian dan tulis artikel kepada pembaca untuk dipikirkan, dikaji kembali, dilibatkan, baik secara lisan maupun tulisnya. Nah, ini cara nulisnya Bapak ini. Cara nulisnya ada tidak formatnya, sistematikanya, selingkungnya? Ada. Ya. Ada dua pola besar ya. Ada artikel ilmiah itu berpola IMRAD atau IMRD ya. Introduction, Method, Result, and Discussion. Ada N-nya sebenarnya, maka disebut IMRAD. Tapi saya lebih suka IMRD karena tidak ada A. Itu orang biasa mengajar itu ada IMRAD. Nah, berdasarkan amatan saya, pola IMRAD ini terbagi lagi, ada pola hasil dan bahasan terpisah, ada pola gabungan hasil dan bahasan, nanti saya tunjukkan. Lalu ada sistematika KTI yang kedua, ini biasanya dipakai untuk book chapter ya. Tapi ada juga jurnal Sinta 2 yang polanya non IMRD ini, biasanya ilmu-ilmu sains sosial. Artikel semacam ini biasanya judulnya pada umumnya disesuaikan dengan subtopik yang sedang dibicarakan atau argumentasi yang sedang dikembangkan penulisnya. Ya. Dia tidak ada metode, misalnya metodologi sebagai sub satu bahasan, tidak ada. Maka disebut sebagai non IMRD. Dia langsung point, introduction, langsung masalah sub masalahnya. Terakhir baru penutup atau conclusion atau kesimpulan kan. Nah, itu non IMRD. Jadi tidak pakai metode. Metodenya itu sudah include di dalam, dia tinggal orang baca, oh pasti metodenya begini, orang paham. Nah, tidak perlu disebut metodologinya adalah menggunakan kualitatif misalnya kan, deskriptif, gitu kan, nanti kita bahas. Nah, ini yang saya contohkan dengan artikel saya Bapak Ibu ya, pola IMRD misalnya kan, ada terbit di Kandai itu. Kandai itu menulis, jurnal Kandai itu pakai pola IMRD. Misalnya saya buat artikel kalimat syahadat dalam mantra Melayu di Ketapang kan? Saya anggap sebagai strategi Islamisasi penduduk lokal. Nah, setelah judul ke nama, kemudian ada abstrak, ada pendahuluan, ada landasan teorinya, lalu ada metode penelitiannya, kemudian ada hasil dan pembahasan. Dan hasil dan pembahasan dijadikan satu. Nah, lihat, dibuat sub judul kan, Islamisasi yang sadar, Islamisasi ilmu melalui mantra ilmu sejuk, Islamisasi melalui mantra ilmu panas gitu kan. Ilmu sejuk itu maksudnya ilmu putih, sama ilmu panas itu ilmu hitam lah, gitu. Ilmu hitam aja pakai kata-kata la ilaha illallah. Nanti kalau saya baca itu, terakhir ini saya belajar ilmu Ketapang gitu kan. Siapa dari Ketapang? Ada dari Ketapang? Nah, saya pernah ke Cali tahun 2001, saya pernah ke Cali. Itu seram Cali itu. Pernah dengar Cali tak Bapak Ibu? Pernah dengar Cali? Orang kalau ke Tampang itu ngomong sama saya, hati di Cali, banyak orang nggak kawin. Tapi Bismillah kan, saya buat riset kan Bapak Ibu kan. Iya, Kedawangan juga kan. Tapi Cali itu di daerah dekat Nangatayam itu sebelah sana lagi. Dulu itu kalau mau ke Cali itu lewat Sandai. Sandai itu dari sungai besar apa namanya? Sungai Ketapang. Sungai Lawan. Sebelum Sungai Lawan apa namanya? Pawan kan masuk ke hilir Lawan kan? Nah, saya ke sana nih. Dari hilir Lawan ke Pangkalan Jihing. Nah, itu baru naik ke Cali. Nah, dulu saya ke sana jalan kaki lah ke Cali itu kan. Tapi lewat Sungai Lawan ke Pangkalan Jihing, lewat sungai. Katanya sekarang sudah bisa. Dulu zaman saya tidak bisa lewat darat. Tutup masih kan. Cali itu betul-betul terisolasi. Kampung Melayu yang berbeda Pak dengan daerah Melayu Ketapang. Masalahnya beda. Ada pola IMRD itu yang hasil dan pembahasan, ya, hasil pembahasan. Jadi langsung saja, dia tidak ada karena teori bisa dekat langsung, tapi ada metode, ada hasil pembahasan. Ya. Kemudian, ini yang saya cerita Bapak Ibu, saya baru selesaikan satu artikel. Insya Allah saya submit ke jurnal Scopus lah. Ya. Ini hasil riset. Ini kira-kira apa judulnya kan? Local Ethnic Identity on State Border in Kapuas Hulu, Exploring its Nomenclature, Distribution, and Language Classification.
Jadi saya coba melihat bagaimana terminologi atau terminologi etnik dan bahasa di Kapuasulu, perbatasan Kapuasulu itu. Saya lihat distribusinya juga dan klasifikasi bahasanya itu bagaimana. Nah, ini saya bahas satu-satu nih, ada kelompok-kelompok ini kan. Ada Melayu, ada Iban, ada Katu, ada Kayan, ada Punan, ada Bukit, ada Taman, Balo kan. Tetapi ini tidak semuanya sebagai bahasa yang berdiri sendiri. Nah, saya gunakan pendekatan historical linguistik, ya, pendekatan linguistik komparatif historis itu untuk buat klasifikasi. Nah, ternyata kelompok ini sama gitu. Nah, saya tidak menceritakan dulu, tunggu terlebih nanti. Nah, ini polanya Bapak Ibu bisa lihat. Kalau jurnal Telex Global itu dia polanya adalah introduction method kan, ya. Dia introduction method, result. Dia result itu hasil lapangan kan, data kita diskusikan dulu datanya. Di sini saya buatkan diskusi, belum diskusi ya, maksud saya paparan data saja. Nah, ini language nomenklatur dan distribusi di perbatasan kan. Kemudian saya lihat vokal dan konsonan, refleks vokal dan konsonan di Kapuasulu, perbatasan Kapuasulu. Lihat vokalnya, kemudian ada juga saya bahas tentang diftongnya dan juga konsonan kan. Nah, terakhir Bapak Ibu, saya diskusi. Discussion di dalam jurnal-jurnal Telex Fokus itu sangat penting. Discussionnya itu apa temuan kita di sini, hasilnya nih. Ini kita diskusikan berdasarkan kajian teori dan empiris yang pernah dilakukan oleh orang. Sesuai nggak temuan kita ini dengan teorinya, dengan kajian relevan lampau atau kajian empiris orang yang pernah buat itu. Nah, relevan itu saya coba bandingkan. Saya mesti baca banyak buku, banyak artikel kan, jadinya kan. Karena saya harus bandingkan. Apa si A dapat apa, si B dapat apa, si C dapat apa, hasil risetnya apa. Nah, itu saya diskusikan. Oh, ternyata si A itu beda dengan saya hasilnya. Apakah saya harus sama-sama kan? Tidak. Ini kan hasil lapangan saya. Bisa saja berbeda kan? Dia penelitiannya 5 tahun lalu, saya penelitian sekarang. Bisa saja berbeda kan? Pendekatan juga bisa berbeda. Saya pakai historical linguistik, oh dia pakai dialektometri misalnya. Nah, itu kan berbeda juga. Nah, jadi perspektifnya bisa berbeda. Itu discussion. Jadi kita mendiskusikan hasil temuan itu di sini. Nah, jadi ini pola Imran yang yang lengkap ya Bapak Ibu ya. Pola Imran yang lengkap. Nah, kemudian ini dia non IMRD tadi ya Bapak Ibu ya. Saya contohkan non IMRD itu dia hanya ada pendahuluan, ada isi, langsung pada subbab ya. Langsung penutup, tidak ada metode, misalnya metodologi atau teori sebagai subbab itu tidak ada. Nah, ini disebut pola IMRD, non IMRD ya, pola non IMRD. Jadi tidak pakai metode sebagai satu sub pembahasan, tapi ada metodologinya, tapi eksplisit. Nah, tidak dibuat secara subbab. Ya. Kemudian, ini juga satu contoh lagi non IMRD. Bahasa dan masyarakat Ibanik di alam Melayu misalnya. Nah, saya ada menulis tentang bahasa Iban di Kapuasulu juga. Nah, ini saya buat dengan pola IMRD, terbit di Universitas Bangsaan Malaysia kan. Pemimpinnya itu Chongsin Sawadya Mysticalities. Nah, ini pola non IMRD juga di Brunei, ini di UKM juga. Seminar bahasa di alam Melayu. Ini saya tulis tentang bahasa di persebaran bahasa Bidayuhik di Lembah Tayan kalau selesai di sini. Nah, Bapak Ibu, ini perhatikan. Kalau kita nulis judul itu, ini clue-nya ya. Clue dalam menulis judul itu adalah Bapak Ibu perhatikan dia tidak lebih dari 15 kata supaya orang tidak ngap baca judul kita kan. Singkat, jelas penggunaan kata kerja atau kata benda, ditulis dengan huruf besar atau kapital, dan mengerti dan menarik pembaca, mencakup variabel utama yang akan diteliti, hindari penggunaan kata singkatan yang belum populer, ya kan? Berbentuk kalimat positif, menggambarkan keseluruhan. Jadi judul itu harus mencerminkan isinya. Jadi ketika orang baca judulnya, tadi kan saya tentang mantra di Ketapang itu kan strategi Islamisasi, berarti isinya pasti tentang mantra, tentang strategi Islamisasi melalui mantra. Nah, itu isinya pasti tentang itu. Jadi dari judul itu bisa mencerminkan di isi. Mampu untuk riset dari segi kemampuan pengetahuan, dana dan waktu. Jadi kalau kita mau buat riset itu
ya riset itu harus menyesuaikan kemampuan kita kan, waktu kita, tenaga kita, duit kita. Kalau tidak skip dulu kan, atau cancel, atau ditunda di jadwal ulang. Nah, yang kedua, setelah kita buat judul itu, Bapak Ibu, kan sistematika itu judul, lalu nama kan, nama penulisnya kan, lalu yang berikut itu ada abstrak, mesti ada abstrak. Nah, misalnya di judul klasifikasi bahasa Dayak Tuan sebagai bahasa Bidawi, ya kan? Nah, ini kan mau bahasa penulis, bahasa apa? Dayak apa? Bidawi kan? Saya lupa. Nah, misalnya Dayak Purwan ini saya kelompokkan sebagai Bidawi. Saya kelompokkan sebagai Bidawi. Pernah dengar Purwan kan? Daerah Sosok kan? Nah, saya kelompokkan sebagai bahasa Bidawi. Apa alasannya? Nah, baca saja. Ada logikanya, ada pendekatannya, ada ilmunya. Saya gunakan historical komparatif. Jadi saya gunakan linguistik banding historis. Mengapa saya klasifikasi dengan Bidawi? Karena saya bandingkan dengan kelompok-kelompok Bidawi yang lain. Sama tidak katanya, sama ini. Jadi saya lihat dari Purba, jadi saya lihat dari inovasi dan retensi bahasa Purba di dalam bahasa Bidawi, dalam bahasa Purba, lalu di dalam bahasa yang sekerabat dengan dia, misalnya dengan Keneles misalnya, atau dengan Jangka misalnya, atau dengan Bidayunya, itu bagaimana? Nah, bisa saya banding-bandingkan, itu disebut dengan linguistik komparatif. Jadi saya untuk membuktikan ini satu kelompok bahasa yang sama, maka saya harus bandingkan dengan bahasa yang sama dulu. Nah, supaya bisa diklasifikasikan. Karena mungkin misalnya saya bilang ibu ini Islam, tapi ternyata bukan Islam kan? Nah, mesti saya cari kelompok yang sama, apa cirinya? Nah, kelompok yang sama ini saya lihat fitur-fitur distinktifnya apa, perbedaannya di mana, sama di mana, gitu. Nah, ini. Kemudian ini personal pronouns baik language in West Kalimantan, ini saya serap saya kan. Nah, ini satu contoh bagaimana menuliskan abstrak. Oh, abstrak itu Bapak Ibu, dia itu ringkasan ya. Dia itu ringkasan semacam apa sih? Kita itu tulis tentang apa gitu. Ya kan, adalah pendekatannya, lalu tujuan dari penulisan kita itu apa, metodologinya seperti apa kan? Kemudian hasilnya apa? Nah, ini kan semacam introduction ya kan? Tujuannya ya kan? Kemudian metode kan, the method of data collection, this research kan. Nah, kemudian hasilnya apa? The result. So kan? Dia itu satu paragraf tetapi mencerminkan keseluruhan isi artikel, ringkasan lah kira-kira kan, saripatinya. Jadi orang baca abstrak saja sudah tahu, oh ini tentang ini, karena ada ininya, hasilnya seperti apa. Harus satu paragraf. Ya, harus satu paragraf kalau abstrak itu. Dan ada keywordnya juga. Kan keywordnya personal pronoun, Bidawi, language, Kalimantan. Misalnya kata kunci itu memudahkan orang untuk cari jurnal kita biasanya. Supaya jurnal kita itu bisa disitasi, dikutip. Pak, boleh langsung tanya. Nah, silakan. Oh. Biasa dari abstrak ini kan ada mencantumkan nama penulis, Pak. Abstrak ini tidak. Tadi kan kalau di dalam jurnal itu kan sistematikanya adalah judul. Di bawahnya baru nama penulis, di bawahnya baru abstrak. Jadi sebelum abstrak itu nama penulis, di atasnya. Nah, kalau ada abstrak nggak perlu lagi nama penulis lagi. Itu sistematikanya. Tadi kan sistematikanya judul, nama penulis, lalu baru abstrak. Saya tadi apa? Nah, abstrak. Seperti yang ini tadi kan, Bapak Ibu kan bisa lihat tadi kan. Nah, ini tadi mana tadi? Ini kan. Oh, saya tidak sebut juga nama penulis ini. Ya, masih. Tidak. Oke, jadi abstrak itu ya, intipati ya, sari dari hasil yang kita tulis itu. Nah, ini Bapak Ibu yang paling penting Bapak Ibu. Kadang Bapak Ibu, kita itu kesulitan dalam menuliskan latar belakang. Termasuk saya juga. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh ke Bang Puji itu. Saya kasih contoh, saya sedang buat satu tulisan digitalisasi bahasa Taba sebagai bahasa terancam punah di Maluku Utara. Nah, saya buat tulisan tentang itu. Sedang mau riset dan sedang buat juga kan, karena targetnya fokus. Maka apa yang saya lakukan?
Bapak Ibu, menulis itu gampang. Ternyata, ya, percaya saya, menulis itu gampang. Kalau Bapak Ibu merasa susah, saya masukkan sugesti menulis itu gampang saja. Masuk dalam alam pikiran Bapak Ibu dan hati Bapak Ibu, menulis KTI itu mudah. Itu saja. Mengapa? Bapak Ibu gampang, tinggal kuncinya satu, membaca saja. Membaca lalu amati, tiru, modifikasi. Saya selalu ajarkan itu. Dulu saya ngajar jurnalistik itu begitu. Lihat saja karya-karyanya Inti misalkan yang pernah belajar sama saya itu bagus-bagus. Kenapa? Karena mereka lihat, belajar dari tulisan yang sudah ada. Tinggal amati, tiru, dan modifikasi. Bapak Ibu nulis artikel jurnal ini gitu juga. Bapak Ibu buka saja satu topik yang sama, judul kan misalnya, saya mau tulis tentang bahasa iklan yang digunakan oleh Bang Kalbar misalnya, bahasa iklan Bang Kalbar. Bagaimana ya supaya saya bisa melihatnya? Apakah saya melihatnya dari perspektif apa? Apakah saya mau lihat dari sisi stylistiknya, misalnya persuasif, misalkan dia muncul, ya kan? Gaya bahasa persuasif, bahasa iklan Bang Kalbar, misalnya. Berarti kalau saya sudah tentukan arah tulisan saya begitu, saya tinggal cari di Google Scholar itu bahasa persuasif iklan. Itu akan muncul. Rupanya sudah banyak yang tulis Bapak Ibu. Bisa puluhan yang tulis. Nah, Ibu ambil semuanya banyak. Ambil 20 artikel saja yang topiknya sama dengan kita. Nanti kumpulkan, buka. Mana bisa kita tiru ya? Oh, gini cara dia buat pendahuluan ya. Sudah, kita baca 10-20 artikel itu, copy paste saja Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, copy paste hati-hati. Copy paste itu harus mencantumkan nama si penulis itu. Kalau tidak, Bapak Ibu sebut penjahat akademik, plagiat. Ambil di tulisan saya misalnya, Bapak Ibu copy paste banyak, 2 paragraf copy paste tulisan saya. Saya tahu ini pasti dicuri dari artikel saya. Nah, kalau tidak ada, saya bisa tuntut. Kenapa? Bisa dicek lewat Turnitin sama Intendiknya. Dia ngambil dari mana? Nanti saya tunjukkan aplikasinya. Itu Sinta mau non cinta yang OJS yang sudah online mestinya tidak boleh, tapi kalau yang tidak online memang tidak bisa dilancarkan, tapi kalau online bisa dilancar. Nah itu dia gitu saja Bapak Ibu. Jadi copy paste saja, copy paste dari 20 artikel itu. Oh ini bagus nih kalimatnya, pinjam dulu, tapi cantumkan namanya Rudi misalkan, Yosina, Willy, tuliskan harus dikutip tahun berapa kan, Willy 2021, Yosina atau Anto misalkan, itu kalau pasti sih. Nanti baru buat berapa persen terakhir. Ya sekarang. Kalau kita mengutip dari tulisan orang tersebut ya Kak ya, dia kan juga ada mencantumkan teori yang diambilnya dari ahli ya Kak ya. Apakah kita ambil teorinya yang dari ahli itu, ataukah kita juga menyebutkan misalnya tulisan atau skripsi atau artikel dari ini, misalkan teorinya ini, atau bagaimana? Pertanyaan bagus. Ibu tanya pengalaman saya ya, saya tidak tahu pengalaman orang bisa berbeda. Saya pengalaman saya sendiri. Kalau teori itu tidak saya dapatkan sumbernya, saya tidak bisa dapatkan artikelnya kan, yang dirujuk itu kan, maka mau tidak mau saya harus sebut. Misalnya Stephen dalam Anto misalkan, karena di dalam tulisannya Anto kan, Pak Anto kan, nah, jadi saya harus tulis Stephen kan, teorinya Stephen misalnya kan, Stephen dalam Anto. Tapi kalau saya dapat artikelnya Stephen itu atau bukunya Stephen, udah saya nggak perlu lagi ambil dari Anto, saya baca sendiri kan saya baca tuh, kan saya tidak curi dari Anto, cuman saya membaca, oh ternyata Anto ngambil di sini, oh, saya cari bukunya. Bapak Ibu, buku sekarang itu gratis, di mana-mana bisa dapat. PDF, apalagi PDF yang sudah 5 tahun, 10 tahun. Tinggal cari di Litgen East atau Litgen Plus atau Skyhub itu, cari buku apapun ada. Untuk bidang linguistik itu mabuk kita baca. Saya pun itu mabuk bacanya. Mau cari bidang apapun ada. Berarti kalau teori Pak kita cukup yang kedua nama penulisnya tak kita betul. Saja ya Pak ya. Betul. Kita tidak perlu menuliskan di mana kita hasilnya. Ya, tidak perlu. Lagi pertanyaan Bapak Ibu boleh ini ya, sambil saya jelaskan sambil bertanya ya. Nah ini ya,
cara buat latar belakang. Saya ada contohkan, saya baru menulis draft latar belakang saja. Tapi saya sudah tentukan judulnya kan, saya bagikan itu, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa cek di grup, mungkin sudah dibagikan. Yang paling penting itu dalam sebuah latar belakang itu Bapak Ibu, upayakan ada data dan fakta pendahuluan yang menggiring pertemuan masalah penting yang urgen untuk diteliti. Mengapa kita meneliti ini kan? Mengapa kita harus meneliti? Mengapa kita harus membahas ini? Mengapa kita harus menulis ini? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan kan? Lalu kita harus gunakan literatur mutakhir juga pada bagian awal tulisan sebagai state of the art-nya, guna mengaitkan permasalahan tersebut ke dalam ranah ilmu pengetahuan. Nah, jadi kita harus baca nih. Nah, kalau Bapak Ibu baca draft tulisan saya itu, saya kan tentang kepunahan bahasa, ya, terancam punah bahasa itu. Saya pakai teorinya Kornai, misalnya ada asumsi Kornai itu tentang language death, ya. Language death, kematian bahasa, digital language death, kematian bahasa secara digital. Nah, ternyata bahasa Indonesia ini atau bahasa berdaerah di seluruh Indonesia ini masih terancam punah. Kalau kita pakai parameternya Kornai, saya suka baca tulisan Kornai itu. Nah, saya baca Kornai, saya lihat artikel itu menarik sekali. Saya terinspirasi untuk buat satu artikel tentang bagaimana digitalisasi bahasa terancam punah itu. Saya buatlah bahasa Taba di Maluku Utara. Saya belum pergi, tetapi saya sudah menghayal untuk pergi ke Maluku Utara. Ya, mudah-mudahan kan Tuhan itu bergantung pada persangka kita. Persangka kita ke Maluku Utara pergi juga. Saya tahun lalu saya bilang saya pengen ke Sulawesi. Karena di Purin ini Bapak Ibu ternyata saya bisa kemana-mana. Jadi kalau saya punya riset ada artikel bagus, saya diterima, saya pergi ke mana-mana. Jadi risetnya bisa ke luar daerah, ke Papua aku bisa kalau saya mau ngajukan ke sana, kan? Tapi saya tidak berani ke Papua. Belum bisa pergi dari Selare, Pak. Belum, ya. Suatu ketika mungkin. Saya pengen juga ke Papua, tapi belum. Saya masih bermimpi ke Maluku sama ke Sulawesi sudah. Tahun lalu ke Maluku atau ke NTB, pengen lihat apa namanya? Bukan Mutiara apa? Formula One gimana? Mandalika. Jadi itu enaknya peneliti kan, peneliti yang bisa lintas provinsi, saya bisa jalan kemana-mana. Jadi anggaplah healingnya peneliti itu jalan-jalan saja, walaupun mengumpulkan data gitu kan. Tapi itu tadi tempatnya berat juga, harus nulis kan. Tapi selama kita tahu caranya, jangan jadikan beban. Nanti jadi dua kita dibuat kan. Pokoknya dibawa santai saja, banyak ketawa bahagia saja kan. Nah, jadi saya ini mulai keriput juga kalau banyak stres kan. Tapi kalau saya pikir lagi sudah teknik menulis itu kan gampang saja kan. Copy paste aja semua. Maksudnya nanti kita paraphrase. Itu jadi original. Nanti dicek limitin atau authenticate itu no plagiarism. Kenapa? Nanti jadi kutipan dengan bahasa kita sendiri gitu. Sampai kita tidak tahu ini bahasa saya atau bahasa orang lain sendiri. Karena sudah kita ubah kan. Nanti Bapak Ibu harus praktik. Kemudian tunjukkan posisi penelitian yang diusulkan dibandingkan dengan penelitian sejenis misalnya. Maksudnya ide kita itu, tulisan kita itu harus punya novelty, ada kebaruannya. Ya, harus ada kebaruan novelty. Dibandingkan dengan riset sejenisnya atau tulisan-tulisan sejenis nih, maka apa kebaruannya? Misal saya mau teliti bahasa iklan Bang Albar tadi. Bang Anto itu sudah teliti stilistikanya, persuasif, misalnya gaya bahasa persuasifnya. Saya mau tulis lagi di Bang Albar, tapi aspeknya berbeda. Bisa tidak? Bisa. Nah, makanya saya harus tunjukkan posisi penelitian saya itu dengan penelitian yang sudah ada itu harus berbeda, ada kebaruannya. Apa kebaruannya? Misalnya datanya sama, tetapi saya gunakan teori yang berbeda. Mungkin interpretasinya juga akan berbeda. Misalnya saya gunakan dalam linguistik functional statement itu ada, mungkin Bapak Ibu pernah belajar LSF kan, linguistik sistemik fungsional, ya, yang diasas oleh Halliday. Kan dalam kurikulum 2013 itu kan basisnya teks ya.
Nah, itu pakai mazhab Haliday. Itu LSF banget. Nah, itu linguistic system fungsional. Genre itu kan, itu basisnya. Satu cabang lagi di LSF itu namanya appraisal system atau appraisal perspektif. Nah, saya bisa gunakan teori appraisal itu untuk analisis bahasa. Pasti dapatannya berbeda dengan cara Pak Anto yang hanya lihat persuasif, wujud-wujud. Saya pakai appraisal itu lihat dari attitude-nya, kemudian dari sikapnya, attitude, bagaimana kemudian bisa engagement itu artinya ini kalau kita kalimat begini dia bisa mengikat nasabah atau sebuah negara. Appraisal itu bagus sekali untuk melihat bagaimana sebuah bahasa itu bisa menarik atau tidak. Ada pakai teori LSF. Lebih khusus lagi cabangnya adalah appraisal system. Ya. Siap. Nah, ini sebuah konsekuensi nih Pak. Berdasarkan apa yang saya tangkap, ini kurang lebih apakah seperti ini Pak? Misalnya kita melakukan suatu penelitian menggunakan metode ini, Pak ya. Kita mencari metode yang serupa yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Seperti itu Pak. Ya. Sama ya Pak. Empirisnya harus ada kan? Kan pokoknya ada yang sama kan? Sama kan? Jadi misalnya metode SD3R Pak ya. Ya, betul. Nah, saya kan ingin mencoba melakukan penelitian menggunakan metode itu. Nah, apakah nanti saya akan mencari metode yang sama yang digunakan oleh peneliti lain? Ya, Pak? betul. Terus satu lagi Pak yang mau saya tanya. Tapi saya catatan, Ibu ketika buat riset di Kalbar, apa yang buat Ibu berbeda dengan yang satu sebelumnya? objeknya Pak. Oke. Objek penelitiannya. Nah, siswanya kan berbeda. Oke, apa lagi? Materinya. Ya. Itu disebut novelty. Itu disebut novelty. Ada kebaruan kan beda kan? Ya. Atau bisa saja kan tadi itu perspektifnya materi objeknya kan. Tapi ada juga misalnya dari sisi teori objek yang sama tapi teori yang berbeda itu juga novelty. Itu betul. Terus satu lagi Pak, saya ada menjumpai Pak yang di posisi C ini Pak bukan letaknya di latar belakang tapi di kajian teori. Jadi bagaimana Pak? Tapi selama ini yang saya pahami waktu saya buat tesis juga kemarin posisi C ini saya tempatkan di latar belakang. Tapi saya ada melihat tulisan-tulisan politik lain di kelompok teori, dasar teori. Jadi dalam penulisan tesis skripsi itu ini tidak masuk. Marah saya kemarin saya baru jadi pembimbing mahasiswa S1. Saya bilang saya belum keluar. Saya sekarang sudah diboleh jadi pembimbing mahasiswa skripsi. Baru tahun ini kan saya kasih dia judul penyebaran pronomina bahasa Melayu di Kalimantan Barat, perspektif analisis biolinguistik kan. Itu melalui kajian yang baru. Anak itu pintar, dia hebat kan. Dosen pengujinya bilang seperti ini baru. Saya bilang itu saja tidak apa-apa. Itu kan perspektif untuk bahasa skripsi kurang begitu. Tapi untuk jurnal itu beda. Kan kalau di skripsi atau tesis itu dipisahkan. Kajian lampau, praktek sendiri kan. Kajian teori praktek sendiri kan. Tapi kalau di skrip untuk kepentingan jurnal itu mesti di-combine, di-mix kan. Bagaimana kita menggabungnya menjadi satu. Menjadi satu. Dan kalau saya ya Bapak Ibu ya, tapi kalau diusahakan memang begitu ya. Akhirnya mahasiswa itu sulit menghasilkan satu karya tulis ilmiah yang untuk jurnal yang bagus. Kenapa? Dia bisa-bisa dia tidak diajar sebagai satu polisi. Padahal bisa saja Pak Jun itu sendiri dalam buat kajian metodologi itu sendiri, tetapi dia memasukkan unsur-unsur yang Ibu bilang tadi itu di penulis. Oke, supaya dia belajar. Nanti untuk publikasi ilmiah itu lah yang digunakan. Nanti Bapak Ibu lihat ya artikel di Elsevier itu isinya semua citasi kutipan. Jadi orang yang terlalu ngotot, misal dosen seperti ngotot begitu, dia tidak pernah nulisannya, tidak pernah lihat satu cakrawala akademik yang lebih luas. Jadi maka dia protes. Coba kalau dia menulis, kalau dia ikut di selingkung jurnal itu, begini lah hebat. Sama saya. Ya. Di posisi C Pak. Ya. Apakah dari penelitian sebelumnya yang kita kemukakan, apakah
perlu data ya, misalnya dari penelitian ini menggunakan metode ini mendapatkan hasil sekian. Di pendahuluan belum. Oh, berarti hanya judulnya saja ya Pak? Iya, Judul dan penulisnya saja? Judul pun tidak, itu isinya dia tentang apa sih? Bukan judulnya, dia tentang apa isinya. Cuma Bang, cancel. Tapi kan dari judul kan mencerminkan isi Pak. Betul nggak Pak? Saya tunjukkan ya. Satu not. Ini bagus ya, ini mukanya bagus. Ini yang Bu ya. Coba lihat ya Bu ya, coba lihat ini draft yang saya buat ya. Ini saya baru buat draftnya karena saya bermimpi mau ke Maluku Utara. Lihat judul dan atasnya tuh. Lihat, saya buat judul itu kok. Digitalisasi bahasa pertama, sekolah perjalanan di Maluku Utara dengan aplikasi mesin penerjemah. Ini kan banyak kebaruan. Saya lihat ini ada satu tulisan Kornai. Saya tidak sebut judul tulisan Kornai itu, tapi saya tahu judulnya adalah Digital Language Day. Judul tulisan jurnal adalah Kornai itu adalah Digital Language, tidak perlu ditulis. Tetapi dia bahas tentang apa? Isinya tentang apa sih Kornai ini? Kan saya katakan kan, Kornai menyatakan bahasa telah menjadi fungsi yang harus dilakukan secara digital. Bahasa dapat hidup ketika bahasa itu menghasilkan materi digital baru yang tersedia untuk umum. Lebih lanjut, Kornai menyatakan bahwa bahasa terjemah punah pada era digital saat ini harus dilihat dari hilangnya fungsi, presisi, dan kompetisi penutur di dunia digital. Hilangnya fungsi digital, hilangnya itu, terus kan Kornai kan. Ini tidak ada saya sebut judul, tetapi apa sih yang ditulis oleh Kornai itu? Kan artikelnya panjang banget, tapi bagaimana kita menyimpulkan, memeras pemikiran Kornai itu di dalam satu paragraf, itu yang penting itu. Dari berpuluh paragraf yang ditulis, tapi intinya apa? Nah, itu saya bilang kita copy paste saja. Copy paste kan bisa di paragraf 1, paragraf 2, paragraf 4, gabung-gabung juga kan. Tapi saya tahu maksudnya nih. Nah, ini kan saya copy paste juga kan. Inti dari Kornai itu kan. Ya Kornai bilang fungsi, kan hilangnya fungsi, presisi dan kompetensi untuk di dunia digital. Ini kan dia bilang di dalam artikel. Tapi kan sudah jadi bahasa saya. Nah, kan dalam bahasa Inggrisnya kan. Saya menggunakan kutipan isi namanya. Begitu juga lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya lagi bawah lagi. Misalnya saya bilang kan, Kornai ini kan saya bilang ada riset impresionistik 30 tahun lalu tentang bahasa terancam punah. Misalnya kan saya sebut Krauss kan. Di seluruh dunia bahasa terancam punah fokus pada bahasa dengan populasi penutur yang sangat kecil dan berjumlah penutur muda dengan begitu prediksi Krauss. Kan saya tidak sebut judul kan, tapi saya coba kaitkan alur berpikirnya bahwa Krauss tuh bilang seperti yang saya bayangkan. Bilang seperti ini juga. Setiap bahasa dengan jumlah kurang dari 100.000 orang merupakan penutur bersiko, kata Krauss. Nah, ternyata tidak hanya Krauss, Romain juga bilang begitu. Sudah saya masukkan saja Romain kan, saya baca di artikelnya Romain juga bilang begitu. Nah,